dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alif Lam Ra. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan mereka, yaitu menuju jalan Tuhan yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Alif Lam Ra. Pembahasan tentang huruf-huruf semacam ini sudah ada di awal surah Al-Baqarah. Al-Quran ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu wahai Rasul agar kamu mengeluarkan manusia dari kekufuran, kebodohan, dan kesesatan menuju iman, ilmu, dan hidayah atas berkat kehendak dan pertolongan Allah yang menunjuki kalian kepada agama Islam yang merupakan jalan Allah yang Maha Perkasa yang tidak dikalahkan oleh siapapun, lagi Maha Terpuji dalam segala sesuatu. Allah lah yang memiliki segala apa yang di langit dan di bumi. Dan kecelakaanlah bagi orang-orang kafir karena siksaan yang sangat pedih. Hanya milik Allah semata hak kepemilikan apa yang ada di langit dan hanya milik Allah semata hak kepemilikan apa yang ada di bumi. Sebab itu hanya Allah semata yang berhak disembah, tidak disekutukan dengan siapapun dari makhluknya. Adapun orang-orang kafir maka akan memperoleh azab yang keras, yaitu orang-orang yang lebih menyukai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah dan menginginkan agar jalan Allah itu bengkok. Mereka itu berada dalam kesesatan yang jauh. Orang-orang kafir mementingkan kehidupan dunia dan kenikmatannya yang sementara atas kehidupan akhirat yang kenikmatannya abadi. Mereka memalingkan manusia dari jalan Allah serta berupaya agar jalan Allah buruk citranya, menyimpang dari kebenaran dan condong dari jalan istiqamah agar tidak dilalui oleh siapapun. Orang-orang yang sifatnya demikian berada di dalam kesesatan yang jauh dari kebenaran. Kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Dialah Tuhan yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Kami tidak mengutus seorang rasul kecuali kami mengutusnya dengan berbicara memakai bahasa kaumnya agar mudah bagi mereka memahami apa yang Dia bawa dari Allah. Kami tidak mengutusnya untuk memaksa manusia agar beriman kepada Allah karena Allah yang menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dengan keadilannya dan memberi hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki dengan karunia-Nya. Allah Maha Perkasa yang tidak dikalahkan oleh siapapun, lagi Maha Bijaksana dalam penciptaan dan pengaturannya. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Musa dengan membawa ayat-ayat kami, dan kami perintahkan kepadanya, keluarkanlah kaummu dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang dan ingatkanlah mereka kepada hari-hari Allah. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang penyabar dan banyak bersyukur. Sungguh kami telah mengutus Musa dan kami mendukungnya dengan mukjizat-mukjizat yang menunjukkan kebenarannya dan bahwa dia diutus dari Tuhannya. Kami memerintahkannya agar mengeluarkan kaumnya dari kekufuran dan kebodohan menuju iman dan ilmu. Kami juga memerintahkannya agar mengingatkan kaumnya dengan hari-hari Allah yang saat itu Allah memberikan kenikmatan kepada mereka. Sesungguhnya hari-hari tersebut mengandung petunjuk jelas terhadap ketauhidan Allah dan keagungan kodrat-Nya, serta pemberian nikmat-Nya kepada orang-orang mukmin. Inilah yang bermanfaat bagi orang-orang sabar di atas ketaatan kepada Allah dan yang selalu bersyukur atas nikmat dan karunia-Nya. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, ingatlah nikmat Allah atasmu ketika Dia menyelamatkan kamu dari Firaun dan pengikut-pengikutnya. Mereka menyiksa kamu dengan siksa yang pedih,
mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu, membiarkan hidup anak-anak perempuanmu, dan pada yang demikian itu ada cobaan yang besar dari Tuhanmu. Ingatlah wahai Rasul ketika Musa melaksanakan perintah Tuhannya, dia berkata kepada kaumnya, Bani Israel mengingatkan mereka terhadap nikmat-nikmat Allah atas mereka, wahai kaumku. Ingatlah nikmat-nikmat Allah kepada kalian ketika Allah menyelamatkan kalian dari bala tentara Firaun dan menyelamatkan kalian dari siksaan mereka yang paling buruk atas kalian, yaitu mereka menyembelih bayi laki-laki kalian agar tidak ada anak laki-laki kelak yang akan menumbangkan kekuasaan Firaun, dan mereka membiarkan anak-anak perempuan kalian hidup agar mereka bisa merendahkan dan melecehkan anak-anak perempuan itu. Apa yang mereka lakukan terhadap kalian ini merupakan ujian besar bagi kesabaran kalian, lalu Allah membalas kalian atas kesabaran kalian itu dengan menyelamatkan kalian dari siksaan bala tentara Firaun. Dan ingatlah juga, tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Musa berkata kepada mereka, ingatlah ketika Tuhan kalian memberitahu kalian secara pasti, jika kalian bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmatnya yang telah Dia berikan kepada kalian, niscaya Dia akan menambahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kalian. Akan tetapi, jika kalian mengingkari nikmat-nikmat-Nya atas kalian dan kalian tidak mensyukurinya, maka azab Allah atas siapa yang mengingkari nikmat-nikmat-Nya dan tidak mensyukurinya benar-benar berat. Dan Musa berkata, jika kamu dan orang-orang yang ada di muka bumi semuanya mengingkari nikmat Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, jika kalian kafir dan seluruh penduduk bumi juga kafir bersama kalian, maka efek negatifnya kembali kepada kalian sendiri, karena sesungguhnya Allah Maha Kaya dengan dirinya berhak untuk disanjung dengan sendirinya. Iman orang-orang mukmin tidak memberinya manfaat dan kekufuran orang-orang kafir tidak merugikannya. Belumkah sampai kepadamu berita orang-orang sebelum kamu, yaitu kaum Nuh, Ad, Samud, dan orang-orang sesudah mereka? Tidak ada yang mengetahui mereka selain Allah. Telah datang rasul-rasul kepada mereka, membawa bukti-bukti yang nyata, lalu mereka menutupkan tangannya ke mulutnya karena kebencian dan berkata, sesungguhnya kami mengingkari apa yang kamu disuruh menyampaikannya kepada kami, dan sesungguhnya kami benar-benar dalam keraguan-raguan yang menggelisahkan terhadap apa yang kamu ajak kami kepadanya. Apakah belum datang kepada kalian, wahai orang-orang kafir, berita tentang pembinasaan umat-umat yang mendustakan Allah sebelum kalian, yaitu kaum Nuh, yang merupakan kaum Hud, Am yang merupakan kaum Li, dan umat-umat yang datang sesudah mereka, sedangkan jumlah mereka besar, tidak terhitung kecuali oleh Allah. Para rasul Allah datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, namun mereka meletakkan tangan di mulut sambil menggigit jari-jari telunjuk mereka karena kesal terhadap para rasul tersebut. Mereka berkata kepada rasul-rasul yang diutus kepada mereka, sesungguhnya kami kafir kepada apa yang kalian diutus dengannya, dan sesungguhnya kami benar-benar dalam kebimbangan dan keraguan terhadap apa yang kalian dakwahkan. Berkata rasul-rasul mereka, apakah ada keraguan-raguan terhadap Allah, pencipta langit dan bumi? Dia menyeru kamu untuk memberi ampunan kepadamu dari dosa-dosamu dan menangguhkan siksaanmu sampai masa yang ditentukan. Mereka berkata, kamu tidak lain hanyalah manusia seperti kami juga. Kamu menghendaki untuk menghalang-halangi, memblokkan kami dari apa yang selalu disembah nenek moyang kami, karena itu datangkanlah kepada kami bukti yang nyata. Para rasul mereka menjawab,
Apakah dalam urusan tauhid dan pengesaan Allah dalam beribadah masih ada keraguan sementara Dialah pencipta langit dan bumi yang mengadakan keduanya tanpa contoh sebelumnya? Allah mengajak agar kalian beriman kepadanya karena Dia hendak menghapus dosa-dosa masa lalu kalian dan menangguhkan kalian hingga masa ajal kalian yang ditetapkan di dalam kehidupan dunia kalian ini sempurna. Kaum mereka berkata kepada mereka, "Kalian hanya manusia biasa seperti kami, kalian tidak mempunyai keistimewaan atas kami, serta kalian hendak membelokkan kami dari menyembah apa yang disembah oleh nenek moyang kami. Oleh karena itu, datangkanlah hujah yang jelas yang menunjukkan kebenaran kalian dalam apa yang kalian katakan kepada kami bahwa kalian adalah utusan-utusan Allah kepada kami." Rasul-rasul mereka berkata kepada mereka, "Kami tidak lain hanyalah manusia seperti kamu, akan tetapi Allah memberi karunia kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan tidak patut bagi kami mendatangkan suatu bukti kepada kamu melainkan dengan izin Allah. Dan hanya kepada Allah sajalah hendaknya orang-orang mukmin bertawakal." Para rasul mereka menjawab sebagai bantahan atas mereka, "Kami hanya manusia yang sama seperti kalian, kami mengakui bahwa kalian dengan kami adalah sama. Namun, hal ini tidak berarti bahwa kami dengan kalian sama persis dalam segala urusan karena Allah melimpahkan nikmat-Nya yang khusus kepada siapa yang Dia kehendaki dari hamba-hambanya, lalu Dia mengangkat mereka menjadi utusan-utusannya kepada manusia. Adapun kami maka tidak berhak mendatangkan apa yang kalian minta berupa bukti kebenaran kecuali dengan kehendak Allah karena mendatangkannya bukan kewenangan kami akan tetapi hanya Allah semata yang berkuasa atas itu. Hanya kepada Allah semata orang-orang mukmin wajib bertawakal dalam segala urusan mereka. Mengapa kami tidak akan bertawakal kepada Allah padahal Dia telah menunjukkan jalan kepada kami dan kami sungguh-sungguh akan bersabar terhadap gangguan-gangguan yang kamu lakukan kepada kami. Dan hanya kepada Allah saja orang-orang yang bertawakal itu berserah diri. Apa halangan dan alasan yang menghalangi kami untuk bertawakal kepada Allah? Padahal Allah telah membimbing kami ke jalan paling lurus dan paling jelas. Kami sungguh akan bersabar menghadapi sikap kalian yang mendustakan dan menghina kami. Hanya kepada Allah semata orang-orang mukmin wajib bertawakal dalam segala urusan mereka. Orang-orang kafir berkata kepada rasul-rasul mereka, "Kami sungguh-sungguh akan mengusir kamu dari negeri kami atau kamu kembali kepada agama kami." Maka Tuhan mewahyukan kepada mereka, "Kami pasti akan membinasakan orang-orang yang zalim itu." Orang-orang kafir dari kaum para rasul berkata untuk memberikan ancaman tatkala mereka kalah dalam beradu argumen dengan para rasul tersebut, "Kami pasti mengusir kalian dari negeri kami atau kalian harus kembali kepada agama kami." Kemudian Allah memberi wahyu kepada para rasul untuk meneguhkan mereka, "Kami pasti membinasakan orang-orang zalim yang kafir kepada Allah dan rasul-rasul-Nya. Dan kami pasti akan menempatkan kamu di negeri-negeri itu sesudah mereka." Yang demikian itu adalah untuk orang-orang yang takut akan menghadap kehadiratku dan yang takut kepada ancamanku. Kami pasti akan menempatkan kalian, wahai para rasul dan pengikut kalian di negeri mereka sesudah mereka binasa. Pembinasaan orang-orang kafir yang mendustakan para rasul dan tinggalnya para rasul dan orang-orang mukmin di negeri mereka sesudah mereka dibinasakan mengandung nasihat mendalam bagi siapa yang mengetahui keagunganku, merasakan pengawasanku, serta takut terhadap peringatanku padanya dengan azab. Dan mereka memohon kemenangan atas musuh-musuh mereka, dan binasalah semua orang yang berlaku sewenang-wenang lagi keras kepala. Kemudian para rasul memohon kepada Tuhan mereka agar Dia menolong mereka dari musuh-musuh mereka.
Setiap orang yang sombong lagi menentang kebenaran pasti merugi. Dia tidak mengikutinya padahal kebenaran itu sangat jelas baginya. Di hadapannya ada jahanam dan dia akan diberi minuman dengan air nanah. Pada hari kiamat kelak, di depan orang yang sombong itu terbentang neraka jahanam karena ia sudah menantikan dirinya. Di dalamnya ia diberi minuman dari nanah para penghuni api neraka yang keluar dari jasad mereka, sehingga ia tidak menghilangkan dahaga dan yang meminumnya akan terus tersiksa karena dahaga dan berbagai bentuk azab lainnya. Diminumnya air nanah itu dan hampir dia tidak bisa menelannya dan datanglah bahaya, maut kepadanya dari segenap penjuru. Tetapi dia tidak juga mati, dan di hadapannya masih ada azab yang berat. Dia meneguknya sedikit demi sedikit karena rasanya sangat pahit, panas, dan busuk, dia tidak kuasa menelannya. Lalu kematian datang kepadanya dari segala penjuru karena beratnya beban azab yang dideritanya, padahal dia tidak mati sehingga bisa beristirahat. Sebaliknya, dia akan terus hidup untuk merasakan penderitaan, serta di depannya ada azab berat lain yang menunggunya. Orang-orang yang kafir kepada Tuhannya, amalan-amalan mereka adalah seperti abu yang ditiup angin dengan keras pada suatu hari yang berangin kencang. Mereka tidak dapat mengambil manfaat sedikitpun dari apa yang telah mereka usahakan di dunia, yang demikian itu adalah kesesatan yang jauh. Perumpamaan amal kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang kafir seperti sedekah, berbuat baik, dan mengasihi orang-orang lemah adalah seperti abu yang ditiup angin kencang di hari yang anginnya bertiup sangat kencang, sehingga angin itu menerbangkannya dengan kuat dan memporak-porandakannya sehingga tidak tersisa di tempatnya. Demikianlah amal-amal perbuatan orang-orang kafir, kekufuran menghancurkannya, sehingga pelakunya tidak memetik faedahnya pada hari kiamat. Amal perbuatan yang tidak berasaskan iman itu adalah kesesatan yang jauh dari jalan kebenaran. Tidakkah kamu perhatikan bahwa sesungguhnya Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan hak? Jika Dia menghendaki, niscaya Dia membinasakan kamu dan menggantimu dengan makhluk yang baru. Tidakkah kalian tahu, wahai manusia, bahwa Allah menciptakan langit dan bumi dengan kebenaran? Dia tidak menciptakan keduanya secara sia-sia. Bila Allah berkehendak untuk melenyapkan kalian, wahai manusia, dan mendatangkan manusia lainnya yang menyembahnya dan menaatinya sebagai pengganti kalian, niscaya Allah melakukannya karena hal itu mudah saja baginya. Dan yang demikian itu sekali-kali tidak sukar bagi Allah. Membinasakan kalian dan mendatangkan kaum yang baru selain kalian bukan sesuatu yang sulit bagi Allah, karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, tidak ada sesuatu yang melemahkannya. Dan mereka semuanya di padang mahsyar akan berkumpul menghadap kehadirat Allah, lalu berkatalah orang-orang yang lemah kepada orang-orang yang sombong, sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikutmu, maka dapatkah kamu menghindarkan daripada kami azab Allah, walaupun sedikit saja? Mereka menjawab, seandainya Allah memberi petunjuk kepada kami, niscaya kami dapat memberi petunjuk kepadamu. Sama saja bagi kita, apakah kita mengeluh ataukah bersabar. Sekali-kali kita tidak mempunyai tempat untuk melarikan diri. Kemudian seluruh makhluk keluar dari alam kubur mereka untuk menghadap Allah pada hari kiamat. Lalu para pengikut yang lemah berkata kepada para pemimpin dari kalangan pembesar mereka, dahulu kami, wahai para pemimpin, adalah orang-orang yang mengikuti kalian. Kami melaksanakan perintah kalian, dan kami menahan diri dari larangan kalian. Namun, apakah sekarang kalian bisa membela kami di hadapan azab Allah sedikit saja? Para pemimpin menjawab, seandainya Allah membimbing kami kepada hidayah, niscaya kami membimbing kalian kepadanya sehingga kita semuanya selamat dari azabnya. Akan tetapi kami tersesat, maka kami pun menyesatkan kalian.
Sama saja bagi kita semuanya, apakah kita kuat atau tidak kuat memikul azab Allah, kita tetap tidak bisa lari darinya. Dan berkatalah syaitan tatkala perkara hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu tetapi aku menyalahinya. Sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekedar aku menyeru kamu lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu janganlah kamu mencerca aku akan tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku sekali-kali tidak dapat menolongmu dan kamu pun sekali-kali tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu mendapat siksaan yang pedih. Iblis berkata ketika penghuni surga masuk surga dan penduduk neraka masuk neraka, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kalian janji yang benar, lalu Dia menunaikan janjinya kepada kalian. Sebaliknya, aku menjanjikan janji yang batil kepada kalian, namun aku tidak memenuhi apa yang aku janjikan kepada kalian. Aku sendiri tidak mempunyai kekuatan untuk memaksa kalian di dunia supaya kafir dan sesat, akan tetapi aku hanya mengajak kalian kepada kekufuran dan menghiasi kemaksiatan untuk kalian, lalu kalian mengikutiku dengan bergegas. Oleh sebab itu, jangan menyalahkanku atas kesesatan yang terjadi pada kalian. Tetapi, salahkanlah diri kalian sendiri karena diri kalian lebih layak untuk disalahkan. Aku sendiri tak kuasa menolong kalian dari azab dan kalian juga tidak kuasa menolongku darinya. Sesungguhnya aku mengingkari tindakan kalian yang menjadikanku sebagai sekutu bagi Allah dalam ibadah. Sesungguhnya orang-orang zalim dengan melakukan syirik kepada Allah di dunia dan kafir kepada Allah, bagi mereka azab pedih yang telah siap menunggu pada hari kiamat. Dan dimasukkanlah orang-orang yang beriman dan beramal saleh ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya dengan seizin Tuhan mereka. Ucapan penghormatan mereka dalam surga itu ialah salaam. Tempat kembali orang-orang beriman dan beramal saleh berbeda dengan tempat kembali orang-orang zalim. Mereka dimasukkan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawah istana-istana dan pepohonannya sungai-sungai. Mereka tinggal di dalamnya secara kekal dengan izin dan perkenan Tuhan mereka. Sebagian dari mereka memberi penghormatan kepada sebagian yang lain. Para malaikat juga mengucapkan selamat kepada mereka. Dan Tuhan mereka pun mengucapkan selamat pada mereka dengan ucapan salam. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit? Apakah kamu tidak mengetahui, wahai Rasul, bahwa Allah membuat perumpamaan bagi kalimat tauhid, yaitu el-ilah dengan sebuah pohon yang baik, yaitu kurma? Akarnya tertanam kokoh di dalam tanah, akar-akarnya mencari air di sana, sedangkan batangnya menjulang ke angkasa menyerap embun dan menghirup udara yang segar. Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat. Pohon yang baik ini memberikan buahnya yang baik setiap waktu dengan izin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan bagi manusia dengan harapan mereka akan mengambil pelajaran. Dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk yang telah dicabut dengan akar-akarnya dari permukaan bumi tidak dapat tetap tegak sedikitpun. Adapun perumpamaan kalimat syirik yang buruk adalah seperti tumbuhan yang buruk, yaitu tumbuhan anal, sejenis semangka pahit yang tercerabut dari akarnya, tidak kokoh di atas tanah dan tidak menjulang ke angkasa, sehingga ia pun mati dan dihancurkan oleh angin.
Jadi kalimat kekufuran pasti berakhir dengan kehancuran, tidak membawa naik amal baik pelakunya kepada Allah. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat, dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan memperbuat apa yang Dia kehendaki. Allah meneguhkan orang-orang mukmin dengan kalimat tauhid yang kokoh dalam bentuk iman yang sempurna di kehidupan dunia hingga mereka mati, sementara mereka tetap berpegang kepada iman saat di alam barzakh dalam kubur, yaitu tatkala mereka ditanya, serta Allah meneguhkan mereka juga pada hari kiamat. Sebaliknya, Allah menyesatkan orang-orang zalim dengan kesyirikan dan kekufuran kepada Allah dari jalan kebenaran dan jalan lurus. Allah melakukan apa yang Dia kehendaki, menyesatkan siapa yang Dia hendak sesatkan dengan keadilannya, dan memberi petunjuk kepada siapa yang hendak Dia beri petunjuk dengan karunia-Nya. Tidak ada yang dapat menekan dan memaksanya. Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang telah menukar nikmat Allah dengan kekafiran dan menjatuhkan kaumnya ke lembah kebinasaan? Sungguh kamu telah melihat kondisi orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasul-Nya dari kaum Quraisy ketika mereka mengganti nikmat Allah kepada mereka berupa nikmat aman di tanah haram dan diutusnya Muhammad alaihi wasallam dari kalangan mereka, yaitu mereka menggantinya dengan sikap kufur kepada nikmat Allah ketika mereka mendustakan apa yang Muhammad bawa dari Tuhannya, dan mereka menjerumuskan orang-orang yang mengikuti mereka dalam kekufuran dari kaum musyrikin ke dalam negeri kebinasaan, yaitu neraka jahanam. Mereka masuk ke dalamnya, dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman. Negeri kebinasaan adalah api neraka jahanam yang mereka masuki. Mereka merasakan panasnya. Ia adalah seburuk-buruk tempat tinggal. Orang-orang kafir itu telah menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah supaya mereka menyesatkan manusia dari jalannya. Katakanlah, bersenang-senanglah kamu, karena sesungguhnya tempat kembalimu ialah neraka. Orang-orang musyrikin mengangkat sekutu-sekutu dan tandingan-tandingan bagi Allah untuk menyesatkan orang-orang yang mengikuti mereka dari jalan Allah sesudah mereka sendiri tersesat. Katakanlah kepada mereka, wahai Rasul, silakan kalian menikmati nafsu syahwat dan menyebarkan syubhat kalian di kehidupan dunia ini. Sesungguhnya tempat kembali kalian pada hari kiamat adalah api neraka, hanya itu tempat kembali kalian. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang telah beriman, hendaklah mereka mendirikan salat, menafkahkan sebahagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi ataupun terang-terangan sebelum datang hari kiamat, yang pada hari itu tidak ada jual beli dan persahabatan. Katakanlah, wahai Rasul, kepada orang-orang mukmin, wahai orang-orang mukmin, dirikanlah salat dengan sebaik-baiknya, infakkanlah sebagian dari apa yang telah Allah rezekikan kepada kalian, baik infak wajib maupun infak sunnah, baik dengan cara sembunyi-sembunyi untuk menghindari ria ataupun terbuka agar diikuti oleh orang lain sebelum datang satu hari yang di dalamnya jual beli dan tebusan tidak berguna lagi di depan azab Allah, tidak pula berguna hubungan pertemanan sehingga seorang teman bisa membantu temannya. Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit, kemudian Dia mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai buah-buahan menjadi rezeki untukmu, dan Dia telah menundukkan bahtera bagimu supaya bahtera itu berlayar di lautan dengan kehendaknya, dan Dia telah menundukkan pula bagimu sungai-sungai. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi tanpa ada contoh sebelumnya. Dia juga menurunkan hujan dari langit, lalu dengan hujan tersebut Allah mengeluarkan berbagai macam buah-buahan sebagai rezeki bagi kalian, wahai manusia. Dia juga menundukkan bahtera-bahtera yang berjalan di atas air sesuai dengan pengaturannya, serta menundukkan sungai-sungai agar kalian bisa minum darinya, memberi minum hewan, dan mengairi ladang kalian.
Dan Dia telah menundukkan pula bagimu matahari dan bulan yang terus-menerus beredar dalam orbitnya, dan telah menundukkan bagimu malam dan siang. Dia juga menundukkan matahari dan rembulan yang beredar secara terus-menerus, serta menundukkan siang dan malam bagi kalian dengan silih berganti, malam untuk tidur dan istirahat kalian, dan siang untuk aktivitas dan kehidupan kalian. Dan Dia telah memberikan kepadamu keperluanmu dan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Dia juga memberi kalian segala apa yang kalian minta dan apa yang tidak kalian minta. Bila kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, niscaya kalian tidak mampu menghitungnya karena jumlahnya yang banyak dan beraneka macam, dan nikmat yang Allah sebutkan hanya sebagai contoh darinya. Sesungguhnya manusia banyak berbuat zalim terhadap dirinya sendiri, lagi banyak mengingkari nikmat-nikmat Allah. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini Mekah, negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku daripada menyembah berhala-berhala." Ingatlah, wahai Rasul, ketika Ibrahim berkata sesudah meninggalkan putranya Ismail dan ibunya Hajar di lembah Makkah, "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini yang padanya aku meninggalkan keluargaku, yaitu Makkah, sebagai negeri yang aman. Tidak ada darah yang ditumpahkan di sana, tidak ada seseorang yang dizalimi di sana, dan jauhkanlah aku dan anak-anak keturunanku dari menyembah berhala. Ya Tuhanku, sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan kebanyakan daripada manusia, maka barang siapa yang mengikutiku, maka sesungguhnya orang itu termasuk golonganku, dan barang siapa yang mendurhakai aku, maka sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya Tuhanku, sesungguhnya berhala-berhala telah menyesatkan banyak manusia karena mereka menyangka bahwa berhala-berhala itu memberi mereka syafaat, sehingga mereka terfitnah olehnya dan menyembahnya selain Allah. Barang siapa mengikutiku dalam menauhidkan Allah dan menaatinya, maka dia termasuk golonganku dan pengikutku. Sebaliknya, barang siapa mendurhakaiku dan tidak mengikutiku dalam menauhidkan Allah dan menaatinya, maka sesungguhnya Engkau, ya Tuhanku, Maha Pengampun terhadap dosa-dosa siapa yang Engkau kehendaki untuk diampuni, dan Maha Penyayang kepada mereka. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau, Baitullah yang dihormati, ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan salat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan beri rezekilah mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku meninggalkan sebagian anak keturunanku Ismail dan anak-anaknya di suatu lembah, yaitu tanah Makkah yang tidak mempunyai tanaman dan air, di sisi Bait-Mu yang suci. Ya Tuhan kami, aku meninggalkan mereka di sana agar mereka menegakkan salat di sana. Oleh karena itu, ya Tuhanku, buatlah hati manusia mengasihi mereka dan merindukan negeri ini, serta berilah mereka rezeki dari buah-buahan dengan harapan mereka akan bersyukur atas nikmat-Mu kepada mereka. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami lahirkan, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami rahasiakan dan apa yang kami tampakkan. Tidak ada sesuatu pun di bumi dan di langit yang samar bagi Allah. Sebaliknya Allah mengetahuinya, sehingga ketergantungan dan kebutuhan kita kepadanya tidak samar baginya. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tuaku Ismail dan Ishak.
Sesungguhnya Tuhanku benar-benar maha mendengar memperkenankan doa. Puji syukur dan sanjungan sempurna hanya milik Allah Subhanahu yang mengabulkan doaku agar memberiku anak keturunan yang saleh. Kemudian Dia memberiku dalam usia tua Ismail dari Hajar dan Ishak dari Sarah. Sesungguhnya Tuhanku maha mendengar doa orang yang berdoa kepadanya. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Ya Tuhanku, jadikanlah aku orang yang menegakkan salat dengan sebaik-baiknya serta jadikanlah anak keturunanku orang-orang yang menegakkannya dengan sebaik-baiknya. Ya Tuhan kami, kabulkanlah doaku dan terimalah ia di sisi-Mu. Ya Tuhan kami, beri ampunlah aku dan kedua ibu bapaku dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab, hari kiamat. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosaku, ampunilah dosa-dosa bapakku. Ibrahim mengucapkannya sebelum dia mengetahui bahwa bapaknya adalah musuh Allah, namun tatkala mengetahuinya dia berlepas diri darinya, serta ampunilah dosa orang-orang mukmin pada hari manusia bangkit kepada Tuhan mereka untuk menghadapi hisab amal mereka. Dan janganlah sekali-kali kamu, Muhammad, mengira bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Allah memberi tangguh kepada mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak. Jangan menyangka, wahai Rasul, bahwa manakala Allah menunda azab terhadap orang-orang zalim berarti Allah lalai dari apa yang mereka lakukan berupa pendustaan, usaha menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, dan sebagainya. Bahkan Allah mengetahui hal itu, tidak ada sesuatu pun yang samar bagi Allah, akan tetapi Allah menangguhkan azab atas mereka ke hari kiamat, yaitu hari yang saat itu pandangan mata terbelalak karena takut akan kengerian apa yang disaksikannya. Mereka datang bergegas-gegas memenuhi panggilan dengan mengangkat kepalanya, sedang mata mereka tidak berkedip-kedip dan hati mereka kosong. Manakala manusia bangkit dari alam kubur mereka dengan bergegas menuju penyeru, mereka mengangkat kepala mereka memandang ke langit dalam kondisi ketakutan. Pandangan mereka tidak kembali kepada diri mereka, sebaliknya ia tetap terbelalak menengadah ke atas karena ketakutan melihat apa yang disaksikannya. Hati mereka kosong, tidak memahami dan tidak mengerti karena ketakutan atas apa yang terlihat. Dan berikanlah peringatan kepada manusia terhadap hari yang pada waktu itu datang azab kepada mereka, maka berkatalah orang-orang yang zalim, ya Tuhan kami, beri tangguhlah kami, kembalikanlah kami ke dunia, walaupun dalam waktu yang sedikit, niscaya kami akan mematuhi seruan Engkau dan akan mengikuti rasul-rasul. Kepada mereka dikatakan, bukankah kamu telah bersumpah dahulu di dunia, bahwa sekali-kali kamu tidak akan binasa? Peringatkanlah umatmu, wahai Rasul, tentang azab Allah pada hari kiamat. Pada hari itu orang-orang yang menzalimi diri mereka dengan kesyirikan dan kekufuran berkata, ya Tuhan kami, berilah kami tempo, tundalah azab dari kami, dan pulangkanlah kami ke dunia walau sesaat agar kami beriman kepadamu dan mengikuti rasul-rasul yang Engkau utus kepada kami. Lalu permintaan mereka dijawab dengan cibiran, bukankah di kehidupan dunia kalian telah bersumpah bahwa kalian tidak akan berpindah dari kehidupan dunia ke alam akhirat dengan mengingkari kebangkitan sesudah kematian? Dan kamu telah berdiam di tempat-tempat kediaman orang-orang yang menganiaya diri mereka sendiri, dan telah nyata bagimu bagaimana kami telah berbuat terhadap mereka dan telah kami berikan kepadamu beberapa perumpamaan. Padahal kalian tinggal di negeri umat-umat terdahulu yang zalim terhadap diri mereka dengan kekufuran kepada Allah seperti kaum Hud dan kaum Saleh, serta kalian juga sudah mengetahui apa yang telah kami timpakan atas mereka berupa kebinasaan,
kami juga telah membuat perumpamaan bagi kalian dalam kitabulah agar kalian mengambil pelajaran, namun kalian tidak mengambil pelajaran. Dan sesungguhnya mereka telah membuat makar yang besar, padahal di sisi Allah lah balasan makar mereka itu. Dan sesungguhnya makar mereka itu amat besar sehingga gunung-gunung dapat lenyap karenanya. Orang-orang yang tinggal di negeri umat-umat yang zalim itu telah menyusun rencana jahat untuk membunuh Nabi Muhammad SAW dan menghapus dakwahnya. Namun Allah mengetahui rencana jahat mereka karena tidak ada sesuatu pun yang samar bagi Allah. Rencana jahat mereka itu lemah, saking lemahnya ia tidak bisa menghilangkan gunung atau apapun, berbeda dengan rencana Allah terhadap mereka. Karena itu janganlah sekali-kali kamu mengira Allah akan menyalahi janjinya kepada Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, lagi mempunyai pembalasan. Jangan sekali-kali kamu menyangka, wahai Rasul, bahwa Allah yang menjanjikan para Rasul-Nya kemenangan dan keunggulan agamanya akan menyelisihi apa yang telah Dia janjikan kepada mereka. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, tidak dikalahkan oleh siapapun dan pasti akan memenangkan para walinya, serta Dia adalah pemilik hukuman yang berat terhadap musuh-musuhnya dan musuh-musuh para Rasul-Nya. Yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain dan demikian pula langit dan neraka semuanya di padang mahsyar berkumpul menghadap kehadirat Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Pembalasan terhadap orang-orang kafir ini terwujud pada hari kiamat nanti, yaitu pada hari bumi diganti dengan bumi lain yang putih bersih, langit-langit diganti dengan langit-langit lainnya, dan manusia bangun dari alam kubur mereka dengan membawa jasad dan amal-amal mereka untuk berdiri menghadap Allah, Sang Pemilik Tunggal Kerajaan dan Keagungan, Maha Kuat yang mengalahkan, tidak dikalahkan, unggul dan tidak diungguli. Dan kamu akan melihat orang-orang yang berdosa pada hari itu diikat bersama-sama dengan belenggu. Kamu akan melihat, wahai Rasul, pada hari bumi diganti dengan bumi lain, langit-langit diganti dengan lainnya, orang-orang kafir dan orang-orang musyrikin dibelenggu, sebagian diikat dengan sebagian lainnya, tangan-tangan dan kaki-kaki mereka dibelenggu ke leher mereka dengan rantai, pakaian yang mereka kenakan adalah belangkin, yang sangat mudah terbakar, dan api neraka meliputi wajah-wajah mereka. Pakaian mereka adalah dari pelangkin, dan muka mereka ditutup oleh api neraka. Surah Ibrahim ayat 49. Agar Allah memberi pembalasan kepada tiap-tiap orang terhadap apa yang ia usahakan. Sesungguhnya Allah Maha cepat hisabnya. Allah hendak membalas setiap jiwa atas apa yang dilakukannya, kebaikan atau keburukan. Sesungguhnya Allah Maha cepat hisabnya terhadap seluruh amalan. Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia, dan supaya mereka diberi peringatan dengannya, dan supaya mereka mengetahui bahwasanya Dia adalah Tuhan yang Maha Esa, dan agar orang-orang yang berakal mengambil pelajaran. Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad ini adalah pemberitahuan Allah kepada manusia agar mereka merasa takut terhadap peringatan keras terhadap azab Allah yang ada di dalamnya, dan agar mereka mengetahui bahwa sesembahan yang hak hanya Allah semata, lalu mereka menyembahnya dan tidak menyekutukannya dengan apapun, dan agar orang-orang yang berakal lurus mengambil nasihat dan pelajaran, karena mereka adalah orang-orang yang mengambil nasihat dan pelajaran.